Oke wet, kali ini kita kedatangan Vario 125 nih. Dengan keluhan dari ownernya itu motornya ini berasap. Jadi tanpa nunggu lama lagi nih, kita langsung bongkar untuk melakukan proses pengecekan untuk di bagian mesinnya. Dan sini kita juga dibantu oleh salah satu mekanik dari High Standard Workshop. Dan ini nih, untuk kondisi pistonnya kalian bisa lihat nih, banyak banget tumpukan kerak sisa pembakaran di bagian pistonnya. Dan untuk di bagian pinggir piston pun bisa dilihat ini ada beberapa bagian yang baret. Dan untuk bagian bawah piston ini ada bekas oli yang gosong, dan ini bisa dilihat juga nih untuk kondisi pistonnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Sedangkan untuk di bagian head bisa dilihat juga nih ada kerak-kerak hitam pekat di kubahnya. Ini kemungkinan adalah oli yang terbakar penyebab dari motor ini keluar asap. Dan begitupun untuk di bagian klepnya. Nah di sini juga sangat tidak layak lagi nih untuk digunakan karena bagian klepnya ini sudah tipis. Tapi kita akan konfirmasi dulu nih ke ownernya. Dan untuk di bagian cam, di sini kondisi camnya juga masih bagus. Untuk bagian bearing-bearingnya masih aman, jadi tidak perlu diganti. Untuk bagian pelatuk juga masih bagus. Di sini kita hanya mencuci. Nah, karena untuk bagian bearing ini tidak ada yang oblak. Nah, yang parah adalah di bagian busi. Ini untuk businya elektrodnya entah kemana, hilang kemana. Ini yang salah satu penyebab kenapa motor ini tidak mau hidup. Ternyata elektroda dari businya ini sudah hilang. Untuk di bagian blok, kalian bisa lihat juga nih, ada baret-baret tipis. Nah, ini salah satu penyebab kenapa oli bisa naik ke dalam ruang bakar. Dan untuk di bagian lifter juga masih bagus. Kita hanya perlu mencuci. Dan untuk di bagian throttle body, teman-teman bisa lihat untuk kondisi throttle bodinya sudah kotor banget nih. Entah kapan terakhir ownernya ini melakukan treatment service atau perawatan pada motornya ini. Dan untuk di bagian pompa air radiator kita juga cek untuk di bagian bearing dan seal-sealnya. Untuk bagiannya ini masih bagus nih. Untuk bearingnya pun masih layak digunakan. Jadi kita hanya mencuci tanpa perlu ada penggantian. Nah, di sini yang paling parah adalah di bagian sepul. Kalian bisa lihat nih kondisi sepulnya ini, kalau kita tanam jagung mungkin di sini bakal subur banget nih. Karena banyak banget tanah yang lembab ada di bagian sepul dan begitupun di bagian keringkis. Nah, di sini adalah penyebab kenapa motor ini susah hidup, pengisian tidak normal, dan ketika di starter kadang bisa kadang enggak. Itu bisa disebabkan karena kondisi sepulnya yang seperti ini. Nih kalian bisa lihat juga nih kondisi tanah yang nempel di bagian keringkis. Ini mungkin kalau kita kumpulin dari berbanyak motor yang kita kerjakan mungkin sudah dapat satu truk nih. Dan untuk bagian spool sudah kita cuci bersih dan ini hasilnya nih. Setelah kita cuci bersih sudah kinclong lagi seperti baru. Dan begitupun untuk di bagian sensor CKP kita juga cuci bersih menggunakan air. Begitupun untuk di bagian magnetnya. Ini magnetnya sudah bersih banget nih. Jadi tinggal kita pasang. Dan untuk di bagian noken as pun kita cuci bersih. Nah, untuk noken as ini tanpa penggantian bearing karena kondisi bearingnya masih bisa digunakan. Dan untuk bagian pen pelatuk pun masih bagus, kita hanya mencuci. Dan begitupun di bagian pelatuknya kita hanya cuci karena bearingnya tidak ada yang oblak ataupun yang rusak. Jadi tidak perlu penggantian. Untuk bagian head di sini bisa dilihat kita sudah bersihkan. Ini kondisinya sudah maksimal paling bersih. Dan untuk klep ini pun sebenarnya kita minta ganti, tapi ownernya meminta kita memasang klep yang semula. Jadi ownernya belum mau mengganti. Dan lanjut kita melakukan proses penyekiran agar kompresi tidak bocor dari celah-celah klep. Nah, ini penyekirannya hati-hati karena kondisi klepnya ini sudah tipis. Dan setelah itu kita lanjut nih pemasangan bagian per klep standarnya. Ya, di sini untuk seal klep juga kita ganti menggunakan yang baru agar tidak ada rembesan oli yang masuk dari celah batang klep dan bos klep untuk menghindari terjadinya keluar asap lagi ketika mesin kondisi panas. Dan ini dan nih untuk pemasangan noken asnya. Karena noken asnya ini kita tidak ganti bearing jadi tinggal kita pasang semua. Nah, ini untuk bagian pelatuk langsung juga nih kita pasang tanpa lama-lama. Untuk pennya ini masih bisa layak digunakan karena tidak ada bagian baret. Begitupun di pelatuk bagian innya. Jadi kita tidak ada bagian yang diganti. Untuk di bagian head hanya mengganti di bagian seal klep. Karena kita minta ganti klep, ownernya belum mau mengganti klep. Jadi kita pasang klep yang memang semulanya. Untuk setel klep juga kita lakukan nih penyetelan klep sesuai dengan standarnya. Dan untuk hasilnya ini nih setelah kita rakit untuk di bagian headnya. Dan untuk bagian bloknya kita juga sudah kolter nih. Dan ini ada nih hasil dari kolterannya. Ini bloknya sudah kembali baru lagi setelah kita kolter. Untuk pengolterannya kita naik oversize dari sebelumnya. Dan untuk pistonnya menggunakan oversize 50 karena sebelumnya itu sudah oversize 25, jadi kita oversize menjadi 50. Dan ini untuk pistonnya kita menggunakan yang original. Begitupun untuk di bagian ring piston setnya. Dan untuk di bagian packing block kita menggunakan packing block dari Apple agar presisi nih, karena untuk packing block Apple ini ada lapisan spons di bagian bawahnya. Dan lanjut kita proses pemasangan ring piston.
jangan sampai terbalik nih ketika pemasangan ring pistonnya, karena apabila terbalik maka kompresi akan bocor dan oli akan naik lagi nih ke ruang bakar, dan itu bisa menyebabkan tenaganya lemot atau loyo dan oli akan naik ke ruang bakar dan ikut terbakar, maka menyebabkan keluar asap lagi. Setelah itu lanjut lagi nih, kita pasang packing block. Jangan lupa nih kita belikan pelumasan di bagian pin pistonnya. Nah, untuk pemasangan piston ini harap berhati-hati nih, sebaiknya dilakukan oleh mekanik yang berpengalaman. Dan untuk saran saya, kasih lap juga nih di belakang piston ketika pemasangan klip piston, agar ketika bagian klipnya itu loncat tidak masuk ke dalam keringkis. Nah, ini kita berikan pelumasan dulu di bagian bloknya sebagai pelumasan awal ketika motor pertama kali dihidupkan. Nah, lanjut untuk pemasangan bagian bloknya ini. Dan untuk bagian packing head kita ganti baru, dan kita di sini tanpa pengeleman. Nah, di sini adalah yang biasa kita lakukan ketika pemasangan packing head. Kita tidak pernah menambahkan lem apapun. Jadi packingnya itu baru kita pasang langsung tanpa kita tambahkan lem di bagian packing headnya. Begitupun di bagian head atau bloknya. Nah, setelah itu kita kencangkan nih baut headnya menggunakan kunci torsi agar kekencangan baut satu dan yang lain sama presisi, untuk menghindari terjadinya air radiator itu nyebrang masuk ke dalam ruang bakar, begitupun masuk dalam mesin. Nah, ini dan nih untuk kondisi water pumpnya sudah bersih, kita cuci. Jadi lanjut nih untuk proses pemasangannya. Nah, untuk proses pemasangan water pump nih harap berhati-hati nih agar tidak patah di bagian join radiatornya nih atau saluran radiator yang masuk ke dalam mesin. Dan setelah itu jangan lupa nih kita kencangkan juga baut-baut dari water pump ini. Setelah itu lanjut lagi nih kita pasang untuk di bagian spool. Nah, ini bagian spool yang sudah kita cuci bersih tadi. Jangan lupa kencangkan juga nih bagian baut-baut di spoolnya ini. Nah, lanjut untuk pasang di bagian magnet. Nah, ini magnetnya pun sudah kita cuci bersih agar pengisiannya juga tetap optimal, karena kondisi spool dan magnet itu bersih maka daya magnet yang akan dihantarkan untuk pengisian juga lebih bagus lagi. Jangan lupa kita kencangkan, dan begitupun di bagian kipasnya jangan sampai tidak dipasang nih, karena kipas ini fungsinya adalah salah satu pembantu untuk bagian pendinginan dari radiator dan juga di bagian mesin. Nah, lanjut kita pasang lagi untuk di bagian radiatornya. Ini untuk kondisi radiatornya masih bagus, jadi kita tidak perlu mengganti karena setelah kita cek ternyata tidak ada bagian yang bocor. Dan setelah ini kita akan coba bersihkan lagi nih untuk di bagian radiatornya, tapi di sini kita pasang dulu nih untuk bagian knalpot, kemudian bagian throttle body juga kita pasang. Jangan lupa dikencangkan bautnya agar tidak bocor nih dari celah manifold dan juga di bagian intake-nya. Setelah itu jangan lupa nih kita kasih grease sebelum pemasangan karet copper head-nya nih, karena di sini kita tidak menggunakan lem, jadi biasanya kita menggunakan grease ketika pemasangan karet copper head-nya ini untuk menghindari terjadinya rembes ataupun bocor. Dan setelah itu jangan lupa isi air radiatornya dulu nih sebelum motor pertama kali dihidupkan. Begitupun di reservoirnya kita isi juga sebagai cadangannya. Nah, di sini untuk motor nih, untuk bagian aki kita ganti karena memang kondisi aki dari sebelumnya itu sudah tidak layak lagi digunakan, karena untuk pengisiannya dan pengisiannya normal, tapi untuk tegangan akinya itu sudah drop. Begitupun kita sudah coba mengecas tapi tidak ada hasil. Jadi kita minta ganti sekalian di bagian akinya. Dan ini ya nih, motornya sudah selesai kita kerjakan, tinggal kita serah terimakan counternya. Tapi sebelumnya di sini kita akan melakukan indrayan. Nah, ini dia nih buat untuk hasilnya, dan untuk total biaya yang dikeluarkan adalah 1.442.000. Begitupun untuk biaya spare part dan juga sudah termasuk jasanya. Oke wet, sekian video ini, sampai jumpa di video berikutnya.